Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbalul Lailika. Saya merupakan mahasiswa dari Hubungan Masyarakat Universitas Negeri Jakarta angkatan 2019. Nah, di sini saya mendapatkan tugas wawancara bersama Kating, yaitu mengenai tips PJJ, yang kedua bersama saudara saya mengenai tips tetap sehat dan positif selama pandemi ini. Maka dari itu, apabila ada kesalahan dalam video tersebut, saya meminta maaf atas kekurangannya juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton. Thumbnail check. Jangan gitu. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Karahan. Pagi. Nah, di sini saya akan mewawancara Karahan mengenai tips tetap sehat dan positif di masa pandemi versi kakak nih. Yeah. Nah, boleh perkenalan diri dulu nih kak, mulai dari nama, kuliah di mana, jurusan apa, dan angkatan berapa kak? Baik, nama saya Arhan Haidar Hakim. Saya berkuliah di Trisakti School of Management dengan jurusan manajemen, dan saya angkatan 2018. Kalau angkatan 2018 berarti anak semester 5 ya kak? Iya, benar. Wah, Tuhan sedang bersama anak semester 5. Amin ya rabbal alamin. Nah, Asik. berarti pembelajaran kuliah saat ini lo daring ya kak? Benar. Nah, untuk tingkat stres selama pembelajaran jarak jauh ini gimana sih kak menurut kakak? Tingkat stresnya tuh saya kira setiap orang berbeda-beda ya, tapi dari diri saya sendiri itu cukup sangat tinggi. Nah, tips dari kakak agar tetap positif selama mengerjakan tugas-tugas nih apa aja sih kak? Kalau saya tuh biasanya mengalokasikan waktu terlebih dahulu untuk setiap tugas saya, ya katakanlah 1 jam setiap tugas, dan itu harus ada istirahatnya. Nah, di setiap istirahat itu saya bebas melakukan apapun, ya katakanlah 20 menit istirahat. Selama 20 menit istirahat itu saya biasanya keluar rumah ke teras, menghirup udara segar sambil melihat pepohonan. Setelah itu saya juga biasanya minum atau ngemil sedikit, dan mungkin mengecek notif-notif di HP sebentar, seperti itu. Melakukan hal itu agar refresh kembali ya kak? Benar. Nah, selain itu ada gak sih hiburan-hiburan yang kakak lakukan selama pandemi ini untuk mengurangi tingkat stres? Biasanya saya bebersih rumah. Mungkin bagi orang ini kayak menambah pekerjaan ya, tapi bagi saya itu hiburan. Selain membuat rumah bersih dari corona, saya juga kadang menemukan barang-barang saya yang hilang. Dan saya juga biasanya melihat kayak buku-buku saya yang udah lama nggak saya baca, dan akhirnya masih terhibur dengan membaca buku itu kembali. Nah, setelah melakukan hal tersebut nih kak, apa sih yang kakak rasakan? Saya merasa lebih fresh, lebih plong, dan lebih siap menerima pelajaran, karena kan otak saya atau pikiran saya itu lebih jernih dari sebelumnya, dan biasanya kalau udah merasa sangat terhibur, saya biasanya mengerjakan tugas lagi, seperti itu. Baik, terima kasih. Nah, kan kita di rumah terus nih ya kak, hal apa saja sih yang kakak lakukan agar tetap sehat kak? Saya tuh biasa menerapkan, dan keluarga saya tuh menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat di rumah, seperti kalau dari luar atau bahkan sebelum dari luar harus memakai face shield atau masker, kalau perlu double. Udah gitu juga tubuh kalau mau keluar harus sehat, harus fit, nggak boleh sakit sedikit pun. Kalau butuh sesuatu lebih baik minta tolong saya atau adik saya, biasanya orang tua saya. Udah gitu juga memakai hand sanitizer dan cuci tangan setiap 1 jam sekali atau sebelum makan, seperti itu. Nah, itu kan anjuran dari pemerintah ya kak? Benar. Nah, kalau dari kakak sendiri tipsnya apa nih? Harus bebersih rumah, dalam arti memastikan rumah bersih dari virus apapun, karena kan bersih aja juga itu belum cukup ya minimal katakanlah tutup pintu rumah, tutup jendela. Selain mengurangi panas juga ya mengurangi tingkat virus masuk lah, ya katakanlah kalau pagi-pagi itu dibuka, tapi kalau siang itu ditutup, seperti itu. Berarti di saat pagi tuh biarkan udara masuk, saat siang mulai ditutup ya kak? Benar. Nah, PSBB kan sudah mulai renggang ya kak. Apakah kakak pernah berolahraga di tempat yang ramai kak?
Awalnya saya menentang hal tersebut, ya saya menentang dalam artian saya melakukan, oh saya nggak mau karena itu kan berbahaya. Nggak cuman bertukar pikiran di sosial media dalam artian sharing-sharing jangan keluar, saya juga melakukannya nggak keluar olahraga atau keluar ke mall-mall kecuali memang sangat amat diperlukan. Tapi waktu itu pernah sih satu kecolongan gitu, dan itu saya rasa itu hukuman banget buat saya, kayak dalam artian buat apa pergi-pergi yang nggak diperlukan gitu ya, kalau untuk uh, refreshing di rumah aja seperti itu. Baik. Nah, kakak kan pernah tuh melakukannya. Eh, Tips terhindar dari virus corona selama di tempat kami menurut kakak sendiri apa? Jauhi kerumunan dan tetap protokol kesehatan, dan protokol kesehatan tuh sudah 3 paket ya, pakai masker atau pakai face shield, udah gitu hindari kerumunan, sama satu lagi pakai sanitizer atau cuci tangan. Dan kalau dari saya sendiri tuh yang paling penting pastikan tubuh juga tetap sehat gitu. Berarti kalau semisal sakit jangan memaksakan untuk keluar ya kak? Benar, kalau bisa minta tolong orang lain aja, karena itu kan berbahaya untuk orang lain dan diri kita terutama. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya cukupkan pertanyaan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak Rahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Nazwa. Salam, selamat siang. Jadi saya ada tugas wawancara nih Kak, wawancara cutting mengenai PJJ dan pandemi. Nah, di sini saya akan mewawancara Kak Nazwa. Baik, kita akan langsung mulai aja ya Kak. Akan diri mulai dari nama, kuliah di mana, jurusan apa, angkatan berapa nih Kak? Silakan. Oke. Nama saya Nazwa Fahira, biasa dipanggil teman-teman dosen dan keluarga Nazwa. Saya kuliah di Universitas 2018. Saat ini saya sedang kuliah di semester 5. Selama pandemi ini nih Kak, kakak berdomisili di mana ya Kak? Selama pandemi, saya berada di Jakarta Timur, lebih tepatnya di daerah Perumnas Klender di rumah orang tua saya. Oh, berarti pas kemarin tuh PSBB total lagi ya Kak? Iya, PSBB lagi. Kalau nggak salah di DKI Jakarta itu PSBB sampai 3 kali kalau nggak salah. Oke. Nah, kan sebagai mahasiswa nih, kita pemerintah mengadakan PJJ nih Kak. Gimana sih Kak tanggapan kakak mengenai PJJ, kendalanya, tantangannya, dan segala macamnya nih Kak? Kalau untuk kendalanya banyak sih ya, atau mungkin lebih ke individu kali ya tantangannya itu. Kendalanya itu kayak untuk kuota internet, untuk fasilitas dalam melakukan PJJ atau dalam melakukan pengerjaan soal-soal gitu. Karena kan ada beberapa dosen gitu yang ngasihnya itu baru 1 jam yang lalu, tapi dikumpulnya itu udah 1 jam kemudian gitu. Jadi itu kan harus buru-buru kayak gitu ya ngerjainnya. Terus juga kan kalau misalnya ngerjain tugas kuliah kan kayak nggak afdol aja gitu, nggak pakai laptop kan. Kalau pakai HP tuh kayak kurang gitu kan. Rasa-rasa itu kurang bener, pokoknya kurang lah gitu tugasnya. Nah, sedangkan laptop punya gue itu kan cuma 1, dan jadi kayak harus berebutan gitu sih sama adekku kan juga karena lagi PJJ, jadi harus ganti-gantian, harus saling mengerti, saling menghormati gitu, siapa duluan yang deadline tugasnya akan dikumpulin, ya itu duluan yang harus pakai laptopnya kayak gitu sih. Itu berarti kendalanya tuh kayak di fasilitas seperti HP dan laptop ya Kak? Iya, betul, kendalanya di situ. Kalau untuk sinyal Kak, seperti kuota dan lain-lainnya Kak, gimana Kak? Kalau untuk sinyal sih selama waktu sebelum dikasih kuota dari UNJ ataupun dari Kemendikbud ya ada kendala juga sih, karena kadang-kadang kan sinyal provider di Telkomsel, IndiHome itu kan kadang-kadang suka nggak jelas gitu ya. Jadi ya sebelum ada kuota kendalanya di kuota, tapi sekarang kan alhamdulillahnya udah dapat kuota dari
UNJ ataupun dari Kemendikbud. Jadi sekarang sih alhamdulillah udah nggak ada kendala lagi sih kalau di masalah kuota. Ya paling di situ sih fasilitas laptop itu sih lebih kendalanya yang aku alami. Nah, selama PJJ ini nih Kak, platform apa yang menurut Kakak itu paling bagus untuk dipakai nih Kak? Menurutku sampai saat ini untuk video conference itu Zoom dan Google Meet. Tapi kalau untuk teks biasa gitu, menurutku sih Google Classroom dan WhatsApp itu yang paling recommended. Oh, Zoom, kalau video conference itu Zoom ya. Kalau misal untuk tugas yang untuk mengetik itu Google Classroom ya Kak? Ya, dan WhatsApp. Untuk kan Kakak nih anak organisasi ya Kak. Bagaimana cara Kakak mengatur organisasi Kakak, kuliah Kakak, dan pekerjaan rumah Kakak Kak? Kalau untuk mengatur waktu antara organisasi, kuliah, dan pekerjaan sih sampai saat ini organisasi itu setiap mau ada evaluasi, setiap mau ada membicarakan masalah event atau apapun itu pasti dilakukan di malam hari, lebih tepatnya itu sehabis isya biasanya kayak gitu. Jadi nggak ada kendala oleh ini sih tugas kuliah ataupun tugas rumah. Oh, berarti nggak ada kendala ya Kak dari Ya. waktu. Ya, untuk saat ini sih saya tidak merasakan ada kendala sama sekali. Untuk nih kan Kakak sekarang udah semester akhir ya Kak, udah mau wisuda nih. Harapan Kakak ke depannya apa sih Kak? Harapanku ya setelah lulus nanti setelah lulus D3 bisa cepet-cepet dapat kerja kan, apalagi kan tantangan itu lagi di masa pandemi ini kan orang lagi pada di PHK-in kan, jadi susah gitu, agak susah untuk mendapatkan pekerjaan gitu ya. Harapanku sih itu harapan terbesarku, semoga cepet dapat kerja setelah lulus gitu biar bisa sedikit membahagiakan orang tua, sedikit membahagiakan adik, dan sedikit membahagiakan adik-adik sepupu gitu sih. Oke. Berarti kayak ke kendala ekonomi ya Kak. Jadi ingin memperbaiki ekonomi ke depannya kalau misal sudah dapat pekerjaan gitu ya Kak. Iya, kayak gitu sih. Tapi bukannya lebih ke kendala perekonomi keluarga sih, karena emang dari sekolah kan juga kita kan pasti selalu dibiayain sama orang tua kan, entah dibiayain sekolah, les, uang jajan segala macam, kayak mau berbalas budi aja sih lebih tepatnya gitu. Oh, berbalas budi. Ya. Oke nih Kak. Pertanyaan terakhir. Jika pandemi ini berakhir nih Kak, apa yang Kakak akan lakukan Kak? Mau kemana Kak atau kemana gitu ke depannya? Yang setelah pandemi apa ya? Ya paling kayak pertama itu cari kerja supaya cepat dapat kerja. Terus kalau misalnya udah dapat kerja, ya mau have fun lah gitu sama keluarga, karena kan udah kurang lebih 8 bulan ya corona, di rumah aja gitu, kayak pengen jalan-jalan kayak kemana, ke tempat rekreasi kayak gitu sih, untuk menghilangkan sedikit penat gitu. Oh, berarti ingin refreshing lah ya. Udah Ya, berbulan-bulan di rumah. ya betul, di rumah corona. aja. Baik Kak, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri wawancara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.